Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kebangkitan menuju pergerakan nasional. Nama anggota kelompok: 1. Ananta Adet, 2. Vivi Afriani, 3. Muhammad Hasbi, 4. Taskia Selal Kausar. Baiklah, mari kita mulai presentasinya. Perbedaan perjuangan rakyat melawan kolonial. Sebelum abad ke-20, perjuangan bersifat kedaerahan, tokoh atau pemimpin perjuangan mayoritas kalangan bangsawan atau ulama, dan yang terakhir, perjuangan hanya mengandalkan kekuatan fisik dengan senjata yang bersifat tradisional. Bentuk perlawanan tersebut masih belum memberikan hasil yang baik. Bahkan karena kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat Indonesia masih terbilang rendah, mereka jadi mudah dikelabui oleh penjajah. Menjelang akhir abad ke-19, kehidupan rakyat pribumi justru semakin menderita, terutama setelah Belanda menerapkan kebijakan sistem tanam paksa. Setelah abad ke-20, pada 1908, mulai muncul berbagai organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, masa ini dikenal sebagai masa pergerakan nasional. Rakyat Indonesia tidak lagi melawan penjajah menggunakan cara tradisional, melainkan lewat organisasi yang sudah jauh lebih modern. Belajar dari kegagalan sebelumnya, bentuk perjuangan akhirnya diubah lewat organisasi dan diplomasi. Perbedaan sifat pergerakan sebelum dan sesudah 1908 adalah apabila sebelum abad ke-20 perlawanan masih bersifat kedaerahan, sedangkan setelah abad ke-20 perjuangan bersifat nasional lebih terarah, terorganisir, dan modern. Perjuangan bersifat nasional karena identitas sebagai sebuah bangsa mulai terbentuk pada masa pergerakan nasional. Tokoh atau pemimpin perjuangan dari beragam kalangan, yaitu nasionalis, ulama, sosialis, jurnalis, dan juga pedagang. Kebangkitan kesadaran nasional dan jati diri bangsa. Politik etis atau politik balas budi Van de Venter menulis artikel N.R. Schultz pada majalah Gids, yaitu kewajiban pemerintah Hindia Belanda atas utang budi terbesarnya pada rakyat Indonesia yang telah berkorban dan menderita akibat pelaksanaan kultur stelsel dan politik pintu terbuka. Tokohnya antara lain Van de Venter dan Baron van Houvel. Trilogi Van de Venter yaitu ada 3. Yang pertama adalah irigasi atau pengairan, yaitu diusahakan pembangunan irigasi untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk untuk membantu peningkatan kesejahteraan penduduk. Yang kedua ada edukasi atau pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, migrasi atau perpindahan penduduk, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya, khususnya Pulau Jawa, ke daerah lain yang jarang penduduknya agar lebih merata. Faktor pendorong terbagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal atau dari luar terdiri dari yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 membuktikan pada dunia bahwa bangsa Asia sejajar dengan bangsa Barat. Yang kedua, kebangkitan nasionalisme bangsa Asia Afrika, yaitu negara Turki, Mesir, India, Cina, Jepang. Yang terakhir, masuknya paham-paham baru, nasionalisme, liberalisme, demokrasi, sosialisme, dan pan-islamisme. Selanjutnya, faktor internal atau faktor dari dalam. Yang pertama, kejayaan masa lalu dari Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, persamaan nasib dan penderitaan rakyat akibat penjajahan bangsa Barat. Dan yang terakhir, munculnya golongan terpelajar atau cendekiawan sebagai dampak pelaksanaan politik etis. Ciri-ciri organisasi pergerakan nasional. Pergerakan nasional biasanya memiliki sifat atau ciri-ciri perjuangan yang berbeda dengan perjuangan bangsa Indonesia sebelumnya yang lebih cenderung menggunakan senjata. Yang pertama, keanggotaannya tidak didasarkan atas kelompok etnis atau suku tertentu, melainkan beberapa kelompok etnis. Yang kedua, sebagian besar pemimpin pergerakan nasional berasal dari kalangan terdidik. Yang ketiga, organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut memiliki tujuan yang jelas dan struktur yang teratur. Dan yang terakhir, organisasi-organisasi pergerakan nasional memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme. Masa pergerakan nasional tahun 1908 sampai 1942 dibagi dalam 3 tahapan berikut. 1. Masa pembentukan pada tahun 1908 sampai 1920 berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indisfartik. 2. Masa radikal atau non-koperasi pada tahun 1920 sampai 1930. Berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia.
3. Masa moderat atau koperasi pada tahun 1930 sampai 1942. Berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Perkembangan organisasi pergerakan nasional yaitu 1. Pergerakan organisasi pada masa awal pergerakan nasional yaitu BU, SI, dan IP. 2. Pergerakan organisasi keagamaan yaitu Muhammadiyah dan NU. 3. Perkembangan organisasi pergerakan berbasis pendidikan yaitu Taman Siswa dan INS Kayu Tanam. 4. Perkembangan organisasi pergerakan wanita yaitu Aisyah Putri Mardika, Kartini Fons, Keutamaan Istri. 5. Pergerakan organisasi pergerakan kepemudaan yaitu Trikoro Darmo atau Jongjapa, Jongjapa Islamitin Bon, Jong Ambon, dan Jong Sumatranen Bon. Masa radikal atau non-kooperatif. Faktor peralihan sifat pergerakan ke arah radikal. Masuknya pengaruh komunis yang dibawa oleh tokoh-tokoh ISDF dan SI Merah. Tidak dipenuhnya tuntutan tokoh-tokoh pergerakan agar bisa dilibatkan dalam keanggotaan Volksraad. Terbentuknya identitas kebangsaan atau Indonesia ditandai dengan terbentuknya Partai Komunis Hindia atau PKI, PI, dan PNI. Masa bertahan atau kooperatif. Faktor peralihan sifat pergerakan ke arah moderat. Pemberontakan atau gerakan-gerakan PKI yang anarkis dan keras melawan pemerintah Van Limburg-Stirum. Kalahnya kaum sosialis Belanda, kebijakan represif dan kontrol ketat pemerintahan kolonial terhadap organisasi-organisasi pergerakan ditandai dengan penetapan PKI sebagai organisasi terlarang, penangkapan dan pengasingan tokoh-tokoh pergerakan. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.